Sains hari ini tidak lagi hanya berbicara tentang mikroskop di laboratorium atau rumus fisika kuantum. Di era modern ini, sains telah menjelma menjadi algoritma raksasa bernama Big Data. Jutaan informasi tentang siapa kita, apa yang kita sukai, hingga apa yang kita takuti dicatat setiap detiknya oleh mesin. Fenomena ini memicu pertanyaan eksistensial yang sangat mendalam di dalam diri saya. Ketika sains mampu memprediksi dan mendikte perilaku manusia lewat angka, di mana kita meletakkan posisi agama dan spiritualitas, apakah iman akan tergantikan oleh algoritma? Tentu saja, kita yang pertama, saya ingin membuka dialog dengan sejarawan dan pemikir publik, yaitu Yuval Noah Harari. Harari melontarkan argumen yang cukup radikal. Ia menyatakan bahwa di era Big Data, otoritas manusia akan bergeser ke otoritas algoritma. Jika dulu manusia mencari petunjuk hidup lewat yang suci atau intuisi spiritual, hari ini kita lebih percaya pada rekomendasi mesin mencari dan kecerdasan buatan untuk menentukan keputusan hidup kita. Namun, di hadapan pemikiran Harari, saya ingin menawarkan perspektif yang berbeda. Bagi saya, Big Data memang sangat luar biasa dalam membaca pola perilaku mekanis manusia. Tetapi, data memiliki batas. Data bisa memprediksi kapan saya akan merasa cemas, tetapi data tidak pernah bisa memahami makna dari kecemasan tersebut. Disinilah saya melihat urgensi agama tetap berdiri kokoh. Agama tidak berbicara tentang kalkulasi angka, melainkan tentang perdebatan, pencarian makna, dan hubungan transendental dengan Tuhan yang tidak akan pernah bisa diformulasikan ke dalam kode biner komputer. Yang kedua, saya ingin membawa perdebatan sains dan agama ini ke dalam dimensi fiksi ilmiah dengan mengundang karakter Vision dari Marvel Cinematic Universe. Vision adalah entitas artifisial yang unik. Ia lahir dari sintesis Big Data tingkat tinggi, namun ia memiliki kesadaran moral yang luar biasa. Dalam salah satu dialognya yang paling menyentuh, Vision mengatakan bahwa keindahan manusia justru terletak pada kegagalan dan ketidaksempurnaan mereka. Kalimat Vision ini menyadarkan saya akan satu hal: Big Data diciptakan untuk mengejar kepastian, efisiensi, dan kesempurnaan mutlak. Di sisi lain, agama justru tumbuh dan bermakna di dalam ruang-ruang kerapuhan manusia, seperti rasa bersalah, pengampunan, dan cinta yang sering kali tidak rasional. Jika sains melalui data raksasa berusaha mengeliminasi ketidakpastian hidup, bagi saya, agama justru hadir untuk merangkul ketidakpastian itu dan mengajarkan manusia untuk berserah diri kepada yang maha sempurna. Yang ketiga atau yang terakhir, saya ingin menyoroti bagaimana para tokoh lintas iman di dunia merespon laju Big Data ini. Ketika saya membaca refleksi dari tokoh-tokoh seperti Pope Franciscus atau Dalai Lama, ada satu kekhawatiran kolektif yang sama, yaitu bahaya komodifikasi manusia. Di era digital, data kita seringkali disalahgunakan untuk memetakan preferensi politik, menyebarkan hoax, dan mengubarkan kebencian lewat algoritma media sosial yang memecah belah. Di titik kritis inilah, saya memandang dialog lintas iman menemukan relevansi baru. Dialog agama hari ini tidak boleh lagi hanya terjebak pada perdebatan doktrin atau teologis masa lalu. Saya melihat agama-agama harus bersatu untuk melahirkan sebuah etika digital global. Etika membutuhkan sains yang memiliki hati. Nilai-nilai kemanusiaan universal dari berbagai iman harus menjadi kompas bagi para ilmuwan data, agar teknologi masif ini digunakan untuk merajut persaudaraan, membantu yang miskin, dan menjaga perdamaian, bukan justru menciptakan kasta-kasta baru dalam masyarakat. Saya menarik kesimpulan bahwa era Big Data bukanlah lonceng kematian bagi agama, dan agama bukanlah musuh bagi kemajuan sains. Saya memilih untuk melihat keduanya sebagai dua sayap yang sangat menguatkan. Sains dengan data raksasanya memberi kita kecepatan dan ketepatan navigasi di dunia fisik, sementara agama memberikan kita arah, nilai, dan kebijaksanaan spiritual.